Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 11 IPA 5. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pertumbuhan tulang atau osifikasi, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan tulang. Jadi di sini saya akan memberi PowerPoint-nya. Nah, jadi osifikasi ini merupakan proses pembentukan tulang. Nah, osifikasi ini dilakukan oleh sel-sel mesenkim yang sudah berdiferensiasi. Nah, matriks tulang ini kan sifatnya keras. Jadi, untuk pembentukan tulang ini tidak memungkinkan terjadi secara interstial atau dari dalam. Sehingga pembentukan tulang ini terjadi dengan cara mengganti jaringan-jaringan yang sudah ada. Nah, osifikasi ini terjadi saat usia janin berumur 6 minggu. Osifikasi dibagi menjadi dua, yaitu osifikasi intermembran dan juga osifikasi endokondrial. Saya akan membahas osifikasi intramembran terlebih dahulu. Nah, jadi osifikasi intramembran adalah osifikasi atau proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penghubung padat dengan simpangan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Nah, osifikasi ini hanya terjadi satu kali saja, dan osifikasi ini terjadi saat usia janin berada di minggu ke-8. Selanjutnya ada proses-proses osifikasi intermembran. Nah, proses yang pertama adalah sel-sel mesenkim akan berkumpul dan berdiferensiasi, sebagian menjadi kapiler darah dan sebagian menjadi osteoblas atau sel pembentuk tulang. Nah, osteoblas ini berfungsi untuk mensekresi osteoid atau matriks-matriks yang belum mengalami kalsifikasi atau pengapuran. Nah, selanjutnya adalah osteoid ini akan mengeras akibat adanya akumulasi dari garam, sehingga dia akan membentuk pusat osifikasi primer maksudnya. Nah, pusat osifikasi primer ini akan berkembang dan membentuk spikula. Spikula ini juga akan berkembang menjadi banyak, dan spikula ini akan bergerak mendekati kapiler darah dan membentuk trabekula. Trabekula ini akan berkembang dan nantinya akan menjadi tulang spons. Selanjutnya, sel osteoblas ini yang berada di tulang spons akan berkembang menjadi periosteum. Selanjutnya, sel osteoblas yang berada di periosteum ini akan membentuk sebuah lapisan pelindung berupa tulang kompak yang tipis dan terletak pada permukaan tulang spons. Selanjutnya, kapiler darah atau pembuluh darah ini akan bergabung dan membentuk sumsum air. Nah, di sini juga ada gambar dari proses osifikasi intermembran. Contoh dari osifikasi intermembran adalah tulang selangka, tulang pipi yang ada di wajah, serta bagian besar tulang kranial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang osifikasi endokondrial. Jadi osifikasi ini adalah proses pembentukan tulang dengan cara mengganti tulang rawan dengan tulang keras. Nah, pada osifikasi endokondrial ini terjadi saat perkembangan janin, tetapi ada beberapa tulang pendek yang mengalami osifikasinya pasca kelahiran. Pada umumnya, manusia akan terganti tulang rawannya itu menjadi tulang keras saat mereka menginjak usia 18-25 tahun. Nah, pada akhir dari osifikasi endokondrial ini, bagian epifisis dan bagian diafisis ini akan menyatu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses-proses dari osifikasi endokondrial. Yang pertama, sel-sel mesenkim itu akan berdiferensiasi menjadi kondrosit atau sel tulang rawan. Setelah itu,
kondrosit akan membentuk suatu prekursor kerangka tulang rawan. Selanjutnya akan muncul perikondrium atau membran tulang rawan. Lalu hal ini menyebabkan tulang akan bertambah ukurannya, dikarenakan matriks-matriks yang dihasilkan meningkat. Selanjutnya matriks-matriks ini akan terkalsifikasi, yang menyebabkan kondrosit akan mati dan membentuk rongga. Setelah itu pembuluh darah akan menembus perikondrium, yang menyebabkan sel-sel perikondrium ini terangsang menjadi sel-sel menjadi periosteum. Nah, selanjutnya akan terbentuk tulang kompak pada bagian diafisis atau bagian tengah. Nah, selanjutnya pembuluh darah itu akan masuk dan menyebabkan rongga-rongga semakin besar, dan terbentuklah medullary cavity atau rongga sumsum. Proses berikutnya itu terjadi setelah kelahiran. Nah, pembuluh darah akan masuk ke bagian epifisis atau di bagian kedua ujung tulang. Nah, sama seperti tadi, kondrosit akan mati dan membentuk rongga-rongga kecil. Nah, pembuluh darah akan masuk ke rongga tersebut dan dia mengeras. Nah, bagian tersebut disebut juga sebagai pusat osifikasi sekunder. Nah, pada osifikasi endokondrial tidak semua tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras. Ada beberapa tulang rawan yang tetap menjadi tulang rawan, yaitu pertama tulang rawan artikular, atau bisa disebut juga tulang rawan persendian, yang berfungsi untuk membantu pergerakan sendi. Yang kedua adalah cartilago cakral epifisis, yang terletak di antara epifisis dan diafisis, yang selama masa perkembangannya itu akan terus berkembang, yang menyebabkan tulang menjadi besar. Nah, contoh dari osifikasi intracartilago atau endokondrial ini adalah tulang panjang dan juga beberapa tulang pangkat tengkorak. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan tulang. Jadi ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini dihubungkan dengan kemiripan anak dan orang tuanya, baik itu dari proporsi badan, bentuk tubuh, dan juga kecepatan perkembangan. Karena pada umumnya tinggi anak itu akan menyamai orang tuanya, dikarenakan anak pasti mewarisi gen yang dibawa oleh orang tuanya. Selanjutnya ada faktor asupan atau faktor nutrisi. Nah, asupan baik itu makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh. Bahan makanan dan minuman yang mengandung kalsium, fosfat, protein, dan juga vitamin D yang dapat membantu penyerapan kalsium dalam tubuh itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Tidak hanya itu juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, selanjutnya ada faktor sistem saraf. Faktor sistem saraf ini dapat menghambat pertumbuhan tulang jika terjadi gangguan, seperti pada penyakit poliomyelitis atau polio yang bisa menyebabkan manusia menjadi lumpuh. Selanjutnya faktor selanjutnya adalah faktor endokrin atau faktor hormon. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, seperti hormon paratiroid yang bekerja saling berlawanan untuk menjaga stabilitas kalsium di dalam darah. Selanjutnya ada hormon tirokasiltonin yang dihasilkan oleh sel-sel parafolikuler yang terletak di kelenjar tiroid yang berfungsi untuk menghambat proses resorpsi tulang. Selanjutnya ada hormon somatotropin atau SSH. Nah, hormon somatotropin ini dihasilkan oleh hipofisis anterior bagian depan yang bekerja untuk mengendalikan pertumbuhan tulang.
terutama pada tulang pipa. Selain itu juga ada hormon tiroksin. Nah, hormon ini bekerja untuk mengendalikan pertumbuhan tulang, keremajaan tulang, dan kematangan tulang. Dan hormon yang terakhir adalah hormon kelamin. Hormon kelamin dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis gendernya. Pada wanita itu disebut estrogen, dan juga pada pria disebut androgen. Nah, hormon kelamin ini dapat merangsang sel-sel pertumbuhan. Pada wanita itu pertumbuhan tulang akan terhenti pada saat dia berusia 17 sampai 18 tahun. Sedangkan pada pria itu akan terhenti pada umur 18 sampai 20 tahun. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor aktivitas fisik. Faktor aktivitas fisik ini dapat mempercepat pertumbuhan tulang. Olahraga secara teratur dan tepat itu akan menghasilkan mempercepat pertumbuhan tulang dan bisa mendapatkan hasil yang signifikan dibandingkan tinggi dari orang biasa. Gerakan-gerakan dalam olahraga ini dapat merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan tulang semakin banyak, yang bisa menghasilkan tinggi yang signifikan. Contohnya seperti pemain-pemain basket ya, yang memiliki tubuh yang menjulang tinggi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.